Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah amat sangat banyak ya mutiara-mutiara dari keteladanan Pak AR dibukukan, divideokan. Saya ingin menambahkan saja kesan-kesan saya yang saat itu saya belum masuk struktur ya di PP, tapi masih di cabang Jetis itulah ya, Utara Stasiun Tugu, yang saat itu cabang itu yang nggak punya ranting gitulah ya. Tapi saya akan mulai, mestinya ini Pak Sukri yang bercerita. Ada sisi lain saya dapat dari Bu Khalifah Sukri. Bu Khalifah itu punya kebiasaan masak atau kahungan apa terus berbagi dengan kami di PP Aisyah itu. Beliau menyampaikan ini melanggengkan, meneruskan kebiasaan Pak AR. Nah, jadi kalau bulan Ramadan Pak AR itu maringi arto. Nah, maringi arto sama Bu Sukri menentunya itu. Untuk apa masak? Rawon gitu ya. Terus apa di kaos-kaosnya dihantar pada ibu-ibu tokoh-tokoh yang ada di Kauman. Ini kan bahasa komunikasi yang sederhana ya, tapi amat sangat menyentuh yang kadang-kadang sudah dilalaikan gitulah ya. Silaturahim lah, banyak model silaturahim dilakukan oleh Pak AR. Yang kedua ini mbah saya itu di kota kecil, di kota kecil dan di desa, kota kecil Wonosobo dan di desa Kalibeber. Itu kalau PP Muhammadiyah Rawuh sejak Kiai Badawi ya, kemudian Pak AS, jadi kemudian diantar ke desa. Nyarinya itu justru di desa, bukan di tokoh yang ada di kota. Nah, ada tradisi kebiasaan simbah saya itu saat itu kan masih ya di desa itu sama ngaji habis subuh itu anak-anak di desa itu ngaji ke kiai gitu kan Pak Anum masih seperti itu. Jadi seperti habis subuh simbah saya khusus Al-Ajrumiyah misalnya tentang bahasa. Nah, itu Pak AR remen gitu. Kemudian kalau beli nyare, padahal dinginnya bukan main. Nyarenya di desa yang itu kemudian apa? Yang beliau remen itu ketika simbah saya itu ya karena di desa biasa itu kalau pagi ada yang ngaji, beliau itu ikut ngaji, mendengarkan di situ, kemudian bersilaturahim. Nah, ini kan sebenarnya mutiara-mutiara. Kalau bahasa Prof. Masitoh ya, Dr. Masitoh Husnan, beliau kan disertasinya meneliti tasawuf amalinya Pak AR ya. Beliau berikan judul Permata Tasawuf Muhammadiyah, meneladani spiritualitas leadership. Maka betul apa yang disampaikan bapak-bapak semua, ibu-ibu Bu Hamamah tadi yang intinya ya kentalnya, kanilnya itu sampaikan Bu Hamamah, sebenarnya intinya itu kan ada di spiritualitas leadership. Spiritualitas kalau di bahasa tasawuf yang disampaikan Bu Masitoh itu kan di situ ada zuhud, ada riyadhah itu. Nah, inilah yang sebenarnya ditanamkan oleh Pak AR, dicontohkan itulah ya. Seperti tadi disampaikan Pak Priyo yang di musola itu, beliau menyanggupi padahal beliau itu ada tugas yang harusnya ke wilayah gitu, ke tugas Muhammadiyah untuk ke wilayah. Tapi kenapa beliau menyanggupi di kampung kecil lah ya, musolanya sejak kecil gitu. Tapi beliau berprinsip ya Muhammadiyah wis oke gitu lah, sudah banyak, sehingga beliau begitu perhatian yang itu bukan ranting Muhammadiyah. Nah, sehingga inilah maka Pak AR itu dikenal luas ya, dikenal sangat luas itu. Kemudian di cabang kami itu ada masjid namanya Masjid Nur, yang itu sejak dulu itu memang ya sudah pusatnya Muhammadiyah. Banyak saudara saya, teman kalau datang ke Jogja tinggal di daerah kami, cari masjid itu mana? Maka larinya ke Masjid Nur, dan itu ada jadwal khusus Pak AR itu Ahad Wage gitu loh. Jadi Ahad Wage jam 6 sampai jam 7, pengajian hanya 1 jam. Sudah entah kemana-mana Pak AR, tapi Ahad Wage pasti beliau rawuh di situ. Senang. Dan
Padahal di daerah kami itu namanya apa ya, kalau dulu Muhammad kata TBC itu kental. Saya datang di situ sesaji tradisi, selapanan tradisi ngapem, ada masih kental gitu. Tapi Pak AR ngajak ngisi pengajiannya nggak pernah itu nyinggung-nyinggung itu, tapi hanya beliau menyampaikan, mimpinkan baca doa asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah raditu billahi robba. Kemudian dengan senyum-senyum, yus kalau sudah ada syahadat, maka katanya setan itu udah terbirit-birit itulah ya. Kan ini bahasa-bahasa yang orang awam itu sejuk, seneng sekali untuk mendengarkan hal tersebut. Nah, jadi tadi kalau beliau berprinsip, saya kadang-kadang jadi introspeksi ya. Saya kan juga punya binaan di kampung, udah kami geluti itu puluhan tahun gitu. Ini dengan cara-cara seperti apa yang beliau lakukan. Tapi kadang-kadang kami itu sekarang kalau udah punya binaan gitu, harus jadwal. Tapi begitu ada tugas ke wilayah tugas apa, maka itu ditinggalkan gitu, pamit, kemudian siapa ya kan untuk diisi yang lain. Tapi Pak AR enggak gitu loh. Ini saya jadi kadang-kadang refleksi ya. Terus bagaimanapun kita di pimpinan itu kan mesti bukan hanya sebagai mubalighot pergi ke sana kemari diundang gitu, tapi kan punya daerah binaan yang itu juga merupakan ekspresi ya tanggung jawab dari seorang pimpinan yang bukan hanya di organisasi tapi juga dakwahnya itu adalah meluas, bahasa sekarang adalah melintas batas. Kami insya Allah ini semuanya adalah luar biasa, semuanya membayangkan Pak AR ini menjadi menjadi jariah beliau meskipun beliau sudah wafat, tapi nama beliau terus menerus dikenang. Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin waja'alli lisana sidqin fil akhirin. Ini ya doanya. Waja'alli lisana sidqin fil akhirin waja'alni min warathati jannatin na'im. Demikian, terima kasih Mas Ahmad Dakwan.